Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Kabut menggantung pekat di atas lembah-lembah hijau Papua. Udara terasa dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia dalam setiap tiupan angin yang berhembus dari celah-celah bukit. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga bisu yang telah berdiri selama ratusan tahun, mengamati kehidupan di bawahnya yang berjalan lambat, nyaris tak berubah oleh zaman. Di balik deretan pegunungan karst yang curam, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Wamkoga. Tidak ada jalan beraspal menuju ke sana. Tidak ada sinyal telepon. Tidak ada kendaraan bermotor. Untuk mencapai tempat itu, seseorang harus berjalan kaki melewati hutan, menyeberangi sungai, dan mendaki bukit selama 2 hingga 3 hari, tergantung dari mana mereka datang dan seberapa lebat hujan yang mengguyur. Di sanalah, di tengah keterasingan, mutlak dari dunia modern, berdiri sebuah masjid kecil yang menjadi pusat spiritual bagi belasan keluarga muslim yang menetap di kampung itu. Masjid itu tidak megah. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai memudar, atap sengnya bergelombang tak rata. Di dalamnya, sajadah-sajadah tua tergulung rapi, dan kipas angin kecil menggantung tak berfungsi. Tapi bagi penduduk kampung, itu adalah tempat yang suci. Tempat mereka memanjatkan doa, memohon hujan, mengucap syukur atas hasil kebun, dan merayakan kelahiran maupun kematian. Tempat itu berdiri bukan untuk kekuasaan, bukan pula untuk politik. Ia hanya tempat tenang, tempat damai, tempat kembali. Namun, di tengah damai itu, sesuatu sedang bergerak dalam diam. Di balik lebatnya hutan tropis, di antara celah-celah pohon beringin dan akar yang menjalar ke tanah, ada langkah-langkah pelan yang menginjak dedaunan basah. Mereka tidak datang untuk berdoa, tidak pula untuk menyapa. Mereka datang membawa kehancuran. Mereka adalah bagian dari kelompok kriminal bersenjata yang sudah lama beroperasi di wilayah pegunungan tengah Papua. Terorganisir dalam senyap, mereka hidup berpindah-pindah, berpakaian gelap dan menyimpan dendam, lama yang tak pernah padam. Dalam bisik-bisik mereka, dunia ini adalah ladang perang, pemerintah adalah musuh. Simbol-simbol agama yang dianggap bukan milik mereka adalah target. Rencana itu telah mereka siapkan selama berminggu-minggu. Mereka telah menyusuri jalur-jalur lama yang hanya diketahui oleh penduduk asli dan gerilyawan. Mereka mengintai kampung dari kejauhan, mencatat kapan warga berkumpul, kapan mereka pergi ke ladang, kapan masjid itu paling ramai. Mereka mencatat semuanya dengan sabar. Mereka tidak tergesa. Teror yang efektif dibangun dari kesunyian. Dan pada malam yang tak berbintang, mereka menyelinap. Kabut menjadi sekutu mereka, menyembunyikan langkah dan bayangan. Mereka membawa sebuah kotak besi berukuran sedang, dibungkus kain hitam dengan sistem timer digital yang telah disetel. Di dalam kotak itu, bahan peledak dirangkai secara presisi, amonium, nitrat, kabel pemicu, pemantik elektronik. Semuanya dirakit di sebuah gua di lereng bukit, jauh dari jangkauan manusia. Mereka masuk ke masjid lewat sisi belakang, melalui jendela kecil yang biasanya dibiarkan terbuka, agar udara malam masuk. Tidak ada yang melihat mereka. Tidak ada yang mendengar apapun, kecuali mungkin satu anjing tua yang menggonggong dari kejauhan, lalu diam, seolah merasa takut pada kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Kotak itu diletakkan di bawah rak kayu, yang biasa digunakan untuk menyimpan Al-Quran dan sajadah. Timer diatur. Mereka pergi tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada coretan ancaman, tidak ada bendera, hanya bom dan waktu yang terus berdetak menuju kehancuran. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa dunia tidak selalu diam. Di balik kesunyian pedalaman Papua, sebuah sistem tak terlihat telah mengamati. Di kota Jayapura, di sebuah ruangan kecil berpendingin udara dengan dinding penuh layar dan peta, tim intelijen dari Densus 89, satuan anti-teror elit yang baru, dibentuk khusus untuk mengantisipasi aksi radikal di daerah-daerah ekstrem, sedang menyusun laporan tentang anomali pergerakan di sekitar pegunungan tengah. Laporan pertama datang dari sinyal komunikasi radio gelap yang sempat tertangkap satelit. Disusul dengan laporan dari seorang guru relawan yang pernah melihat sekelompok orang asing keluar masuk hutan saat senja, membawa sesuatu yang besar dalam kain hitam.
Informasi itu kabur, tidak pasti. Tapi cukup untuk membuat Kepala Satuan Wilayah Papua mengirim tim kecil untuk penyelidikan senyap. Tim itu tidak menggunakan kendaraan taktis. Mereka bergerak diam-diam, menyamar sebagai pekerja sosial, menyusup ke kampung demi kampung. Mereka mengumpulkan cerita, mengamati jalur kaki, dan mencari pola. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka terus bekerja. Dan pada suatu pagi yang sunyi, salah satu dari mereka melihat sesuatu yang janggal di Masjid Wamkoga. Jejak sepatu besar di tanah basah, bercampur lumpur, masuk lewat jalur belakang masjid. Dan disitulah benang pertama dari rencana gelap itu mulai terurai. Sementara bom terus menghitung mundur dalam keheningan dan para pelaku telah kembali ke tempat persembunyian mereka, yakin tak seorang pun akan menemukan alat itu sebelum waktunya tiba, satu tim Densus 89 sudah mulai menggambar peta mental ruang dalam masjid. Dalam waktu 48 jam, mereka harus membuat keputusan, bertindak terbuka dan membahayakan penduduk, atau menunggu cukup bukti untuk menyelinap masuk dan menjinakkan perangkat. Maut itu tanpa seorang pun tahu bahwa mereka pernah datang. Langit Papua tampak kelabu ketika helikopter tak bercorak mendarat diam-diam di sebuah lapangan rumput tersembunyi, jauh dari jalur umum dan perkampungan. Baling-balingnya berputar lambat saat 5 orang turun dari dalamnya, masing-masing membawa tas punggung berisi perlengkapan khusus, wajah mereka tertutup helm taktis dan kacamata gelap, dengan jaket ringan kamuflase hutan dan emblem kecil di dada bertuliskan Densus 89. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka bukan polisi lalu lintas yang bisa dikenali warga. Mereka juga bukan tentara yang membawa senapan besar dan menyulut ketegangan. Mereka adalah bayangan, serpihan dari sistem pertahanan negara yang dilatih untuk bergerak tanpa suara dan bekerja dalam kerumitan. Tim ini dipimpin oleh seorang perwira yang telah puluhan kali turun ke zona merah di berbagai wilayah konflik. Usianya tak lagi muda, tapi setiap geraknya mencerminkan pengalaman yang tak tertulis di buku. Ia tahu bahwa teror bukan hanya bom yang meledak, melainkan ketakutan yang disisipkan perlahan ke dalam hati manusia. Dan karena itulah, intervensi harus terjadi sebelum suara pertama terdengar. Di pusat kendali di Jayapura, seorang analis data tengah mengawasi pergerakan satelit dan grafik suhu wilayah hutan. Dengan teknologi pencitraan termal, mereka bisa mendeteksi panas tubuh manusia dari kejauhan. Hari itu mereka mendeteksi 5 titik panas bergerak mendekati kampung Wamkoga 2 hari sebelum tim darat tiba. Pola geraknya tidak seperti pemburu atau petani. Pola itu presisi, menyusuri jalur tertentu, berhenti di titik-titik gelap hutan. Dan yang paling mencurigakan, semua titik itu berhenti selama lebih dari 2 jam tidak jauh dari masjid. Laporan itu dikirim dalam bentuk sandi digital ke tablet yang dibawa oleh komandan tim Densus 89 di lapangan. Tanpa suara, hanya lewat anggukan, mereka semua tahu bahwa waktu mereka terbatas. Ledakan bisa terjadi kapan saja, tapi langkah yang salah bisa memicu kepanikan, atau lebih buruk, memicu reaksi berantai dari kelompok bersenjata yang lebih besar di balik hutan. Mereka mulai bekerja tanpa terlihat. Salah satu anggota menyamar sebagai pembeli hasil tani, masuk ke kampung dengan mengenakan pakaian warga lokal, membawa beberapa karung kosong dan menawarkan tukar barang. Di sela interaksi, ia mengamati pola warga. Siapa yang pergi ke masjid? Siapa yang menghindarinya? Siapa yang terlihat resah? Sementara itu, 2 anggota lain menyusup ke sekitar masjid pada malam hari. Dengan alat pendeteksi gelombang frekuensi rendah, mereka menyapu seluruh area, hingga akhirnya salah satu alat menunjukkan lonjakan sinyal aneh di bagian sudut kanan belakang bangunan kayu itu. Mereka tidak membuka papan. Mereka tidak menyentuh kotak itu. Mereka hanya menandai letaknya secara digital dan menarik diri kembali ke titik aman. Di pagi harinya, kabut kembali turun, tebal, dan membungkus seluruh lembah. Warga kampung menyambut hari seperti biasa, pergi ke ladang dengan alat tradisional di tangan, sementara anak-anak bermain dengan batu dan kayu di halaman tanah merah. Mereka tidak tahu bahwa hanya beberapa meter dari mereka ada perangkat kematian yang telah disiapkan untuk menghancurkan semua yang mereka cintai. Mereka tidak tahu bahwa dunia sedang menonton. Densus 89 memutuskan untuk bertindak cepat, tapi tidak dengan kekerasan. Mereka tahu, jika salah satu anggota KKB mencium bahwa operasi sedang berlangsung, mereka bisa meledakkan bom dari jarak jauh atau menyerang penduduk kampung sebagai bentuk balasan.
Maka strategi mereka berubah, bukan hanya menjinakkan, tetapi juga membungkam rencana itu seolah tidak pernah terjadi. Sebuah tim penjinak bom yang dibawa dari Timika bergerak malam itu juga. Mereka berjalan kaki dari titik pendaratan helikopter. Selama 12 jam non-stop, menyusuri jalur yang sama yang pernah digunakan oleh para pelaku. Setiap langkah diawasi dari udara lewat drone mikro yang terbang rendah di atas kanopi pepohonan. Sesampainya di kampung, tim utama sudah mengondisikan warga untuk mengungsi secara diam-diam ke rumah-rumah di sisi bukit, dengan dalih akan ada pengasapan, hama oleh relawan kesehatan. Penduduk patuh, mereka tidak mencurigai apapun. Masjid dikosongkan, tanpa keributan, tanpa suara. Penjinakan dimulai pukul 03.40 dini hari, saat langit belum menampakkan fajar dan embun masih menetes dari ujung daun. Tim beranggotakan 2 orang memasuki masjid dengan perlengkapan pelindung. Suara detak jam digital terdengar samar dari dalam kotak besi yang tersembunyi di balik sajadah. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menggunakan gerakan tangan. Waktu menunjukkan bahwa sisa waktu menuju ledakan tinggal 4 jam 22 menit. Kotak itu memiliki sistem pemicu ganda, timer otomatis dan sinyal radio manual. Salah langkah bisa mengaktifkan yang lain. Mereka harus bekerja seolah meretas otak dari orang yang sudah tidak ada di tempat kejadian. Setelah 1 jam 30 menit, dengan menggunakan alat penekan sinyal dan jepit otomatis penstabil arus, mereka berhasil memutus aliran utama pemicu. Lalu secara perlahan membuka bagian luar kotak dan mengakses bagian dalamnya. Campuran amonium nitrat dan aluminium. Powder itu terlihat pekat. Daya ledaknya bisa meratakan radius 50 meter seketika. Tapi mereka berhasil memisahkan kabel detonator dan merendamnya dalam larutan kimia penghambat. Bom itu berhasil dijinakkan pukul 05.12 pagi, hanya 15 menit sebelum azan subuh biasanya berkumandang. Tak ada yang meledak, tak ada yang tahu. Warga kembali ke masjid seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di atas bukit, 5 anggota Densus 89 telah memulai perjalanan pulang, meninggalkan tempat itu tanpa jejak. Mereka membawa kotak bom yang telah diamankan, beserta data sinyal dan koordinat yang akan ditindaklanjuti untuk mengejar pelaku. Mereka bukan pahlawan yang disambut sorak. Mereka hanya bayangan yang muncul saat dibutuhkan dan menghilang ketika ancaman berlalu. Tapi mereka tahu, ini baru permulaan. Di dalam hutan yang dalam, jauh dari jangkauan sinyal dan kabar, para pelaku sedang menyusun rencana berikutnya, tidak tahu bahwa upaya pertama mereka sudah hancur tanpa suara. Bom telah dijinakkan, tapi masalah belum selesai. Bahkan, baru dimulai. Karena tak satu pun pelaku yang tertangkap, tak satu pun wajah yang diketahui. Kotak bom itu tidak memiliki sidik jari yang utuh. Semuanya dipersiapkan dengan sangat bersih, sangat terlatih, dan sangat niat. Ini bukan kerjaan kelompok pengacau dadakan. Ini adalah operasi sistematis, tertutup, dan memiliki pendanaan yang tidak kecil. Satu-satunya petunjuk adalah sinyal aneh yang terekam oleh alat jamming Densus saat proses penjinakan. Sinyal itu berasal dari frekuensi UHF rendah, yang biasa digunakan oleh milisi gerilya untuk komunikasi jarak pendek di dalam hutan. Tidak menggunakan jaringan telepon, tidak terhubung ke internet, hanya jaringan radio gelombang pendek dengan rotasi channel tiap beberapa jam. Analis komunikasi militer di markas segera memecah data itu. Dari hasil rekonstruksi gelombang, terdeteksi sebuah pesan pendek yang diulang setiap 12 menit selama 3 jam sebelum penjinakan. Jingga 51, posisi aman, menunggu kunci ledak, posisi tetap. Ulangi, posisi tetap. Pesan ini membuktikan satu hal penting. Pelaku masih berada di sekitar lokasi pada malam penjinakan, dan mereka menunggu aba-aba dari seseorang yang disebut Jingga 51. Kode ini tidak terdaftar dalam data sandi kelompok separatis biasa. Ini membuat Densus 89 harus membuka kembali folder-folder operasi lama, operasi gelap, operasi rahasia, yang mengaitkan KKB Papua dengan jaringan teror regional yang lebih luas. Sebuah koneksi yang selama ini hanya berupa spekulasi, keterkaitan antara elemen dalam KKB dan sel-sel tidur kelompok ekstremis lintas batas, yang tidak hanya menginginkan kemerdekaan teritorial, tetapi juga kehancuran ideologis terhadap simbol-simbol keagamaan tertentu. Tim pemburu dipanggil, bukan tim lapangan. Biasa, mereka disebut tim jejak bayangan,
unit khusus yang dilatih dalam pelacakan gerilya di medan ekstrem. Tugas mereka adalah satu, menemukan Jingga 51, siapapun dan dimanapun dia berada, sebelum dia menghilang kembali ke dalam kabut tebal Papua yang seolah memakan semua yang mencoba memahaminya. Perburuan dimulai dari arah barat, melewati jalur-jalur kecil yang bahkan tidak tercatat di peta satelit. Mereka mengikuti arah di mana sinyal terakhir terdengar paling kuat. Beberapa titik menunjukkan sisa-sisa perkemahan kecil, bekas api unggun, bungkus makanan militer impor dari luar negeri, dan jejak sepatu tak biasa yang bukan buatan lokal. Tapaknya lebih dalam, menunjukkan bahwa pembawanya menapaki medan dengan beban berat di punggung. Kemungkinan besar membawa persenjataan atau peralatan elektronik. Tapi yang paling mencolok adalah simbol kecil yang tertinggal di sebuah batu besar. Di tengah aliran sungai kering, ukiran kasar berupa lingkaran dengan 3 garis di tengah menyilang ke arah kanan atas. Bagi orang biasa, ini hanyalah goresan acak. Tapi bagi agen senior di Densus, ini adalah tanda ikatan, simbol kuno dari kelompok ekstremis transnasional yang pernah muncul di Asia Tenggara pada awal 2000-an. Ia nyaris hilang dari radar, tapi kini muncul kembali di tempat yang tak terduga, pedalaman Papua. Pencarian tidak mudah. Setiap pergerakan Densus harus disamarkan dari warga sekitar agar tidak memicu curiga. Banyak kampung yang masih simpatisan terhadap KKB. Mereka bisa menyembunyikan orang tanpa jejak. Bahkan anak-anak pun bisa berperan sebagai pengintai bagi kelompok bersenjata, memberi isyarat dengan suara burung tiruan atau ketukan kayu saat melihat orang asing masuk ke wilayah mereka. Tim jejak bayangan menyamar sebagai tim pemetaan dari pemerintah pusat. Mereka membawa peralatan topografi dan berpakaian seperti peneliti lingkungan. Tapi malam hari, mereka berubah menjadi pemburu senyap. Dengan kamera inframerah, mikrofon parabolik, dan anjing pelacak khusus, mereka menapaki hutan lebat dengan kesunyian yang membuat waktu seolah membeku. Salah satu malam, mereka menangkap suara samar. 3 orang sedang berbicara dalam bahasa campuran, Papua, Melayu Pasar, dan sepotong frasa Arab. Mereka menyebut nama Jingga 51. Sekali lagi, kali ini dalam konteks koordinasi ulang untuk lokasi cadangan. Tim segera menyusun perimeter dan mengikuti jejak yang mengarah ke gua kecil di sisi tebing. Di dalamnya, ditemukan tempat persembunyian sementara dengan sisa makanan kering, baterai radio, dan peta tua yang dilubangi di beberapa titik, tanda bahwa itu adalah lokasi-lokasi strategis yang sudah disurvei untuk operasi selanjutnya. Mereka terlambat beberapa jam. Tempat itu baru ditinggalkan. Tapi dari sana, mereka berhasil mendapatkan satu hal penting, potongan logam kecil yang identik dengan pengait bom sebelumnya. Ini mengonfirmasi bahwa pelaku yang sama sedang mempersiapkan aksi baru, tidak berhenti, tidak gentar. Di Jayapura, data itu segera diolah. Densus 89 kini tahu bahwa lawan mereka bukan hanya KKB, melainkan koalisi gelap antara ideologi separatis dan terorisme global yang mencoba tumbuh subur di celah konflik lama yang tak pernah selesai. Dan mereka tahu, waktu untuk menghentikan ledakan kedua jauh lebih sempit dari yang mereka pikirkan. Tim jejak bayangan telah menyempitkan radius pencarian menjadi 2 titik, satu berada di lembah sempit dekat Sungai Yali dan satu lagi di lereng curam Gunung Wuta. Berdasarkan pola pergerakan, hanya satu lokasi yang masuk akal jika pelaku ingin lolos dengan aman ke jaringan utama, Sungai Yali. Di sana, arus sungai deras bisa digunakan untuk menghilangkan jejak, dan terdapat beberapa gua kecil yang tak terdeteksi dari udara. Daerah itu juga dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat yang dihindari, bukan karena legenda, tetapi karena keberadaan para lelaki bersenjata yang datang dan pergi tanpa nama. Densus 89 menyusun rencana, operasi senyap tengah malam tanpa pencahayaan buatan, tanpa suara kendaraan, tanpa dukungan logistik terbuka. Mereka harus masuk dengan cara paling dasar, menyusup lewat jalur rawa, membawa perlengkapan minimum, dan mengandalkan kemampuan fisik murni. Tim utama terdiri dari 6 operator, didukung tim bayangan yang mengawasi dari dataran tinggi dengan teropong malam dan thermal scope. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasa. Udara basah, tanah licin dan berlumpur. Tapi di antara kelembapan dan nyamuk-nyamuk kecil yang menyiksa, mereka bergerak, pelan, teratur, tanpa napas terbuang sia-sia. Setiap langkah seperti dihitung oleh alam.
Mereka tahu, satu bunyi ranting patah bisa mengubah segalanya. Pada pukul 02:17 dini hari, tim utama melihat titik cahaya kecil di antara pepohonan nyala api rokok. Di sekitarnya, ada 4 siluet duduk melingkar, masing-masing memegang senapan. Di belakang mereka, tampak 2 orang tengah menata sesuatu di atas tikar plastik, kotak, kabel, dan sejenis perangkat pemicu logika digital. Salah satunya adalah pria berambut keriting pendek dengan tanda luka bakar di lengan kiri. Ciri ini cocok dengan laporan intelijen sebagai Arwan, mantan pejuang separatis yang diduga membelot ke kelompok ekstremis. Tim Densus tidak punya waktu untuk pertimbangan ulang. Mereka telah berbulan-bulan mengincar orang ini, dan semua bukti dari lokasi bom mengarah ke dia. Dengan sinyal tangan yang nyaris tak terlihat, 2 operator merayap maju, melingkari posisi sasaran. Di atas pohon, seorang sniper dari tim bayangan memposisikan senjatanya, membidik dari ketinggian 40 meter dengan presisi mutlak. Operasi senyap dimulai, granat kejut dilemparkan dalam senyap. Bukan untuk ledakan besar, tapi hanya untuk mengaburkan pendengaran dan penglihatan lawan selama 2 detik krusial. Dalam waktu yang sangat sempit itu, tim menyerbu dari 3 arah. 2 pelaku langsung dilumpuhkan. Yang ketiga sempat mengangkat senjata, namun dihentikan sebelum sempat menarik pelatuk. Arwan, yang saat itu berada paling dekat dengan perangkat detonator, mencoba melarikan diri ke semak belukar, tapi tanah basah mengkhianatinya. Ia tergelincir dan jatuh tepat ke dalam jangkauan operator keempat, yang langsung menahannya dengan teknik penguncian tubuh yang membuatnya tak bisa bergerak. Penangkapan selesai dalam waktu 28 detik. Tidak ada suara tembakan. Tidak ada korban. Hanya hutan yang kembali sunyi, seolah menelan seluruh hiruk-pikuk manusia yang tadi hadir di antara pepohonannya. Setelah mengamankan tempat, tim mulai mengumpulkan barang bukti. Yang ditemukan di lokasi sangat mengejutkan. 2 buah bom rakitan lagi, sudah dalam tahap akhir perakitan. Perangkat pemicu mereka menggunakan modul GSM yang telah dimodifikasi agar bisa menerima perintah lewat sinyal gelombang pendek. Modus baru yang belum pernah terdeteksi di Papua sebelumnya. Ini menandakan pelatihan dan pendanaan canggih, serta campur tangan dari luar wilayah. Arwan dibawa dalam kondisi diborgol, mata tertutup, dan tubuh dibungkus selimut militer untuk menghindari pelacakan dari udara. Tim tidak bisa menempuh jalur yang sama untuk kembali, karena kemungkinan besar pelaku lain yang berhasil kabur akan memanggil bantuan. Maka mereka bergerak melalui jalur sungai, menyusuri arus dengan perahu karet tak berisik yang dibawa tim logistik. Perjalanan menuju titik evakuasi memakan waktu 9 jam, dan selama itu mereka tidak bicara sepatah kata pun. Tidak perlu, misi telah selesai, tapi maknanya belum. Di markas, Arwan mulai diinterogasi oleh tim Intel Densus 89. Ia dikenal keras kepala, tidak mudah bicara, tapi bukti sudah terlalu kuat. Sidik jarinya ditemukan di bagian dalam detonator. DNA-nya cocok dengan sehelai rambut yang tertinggal di tas bom di Masjid Al-Muhajirin. Ia adalah perakit utama, otak teknis di balik upaya pemboman itu. Namun lebih dari sekadar penangkapan, informasi yang digali dari alat dan catatan Arwan mengarah pada hal yang lebih besar. Daftar pengiriman peralatan dari luar Papua, koordinat, markas pelatihan di pegunungan, dan nama-nama sandi dari sejumlah orang yang terhubung dengan kelompok terlarang lintas batas negara. Densus 89 kini paham bahwa ini bukan sekadar aksi terisolasi. Ini bagian dari jaringan yang ingin menggunakan konflik lokal untuk menyemai benih kehancuran berskala lebih luas. Arwan hanya pion. Ada aktor di baliknya. Dan mereka harus ditangkap sebelum bayang-bayang mereka berubah menjadi darah di tanah yang telah terlalu lama terluka. Namun malam itu, walau penuh kesadaran akan tantangan yang belum selesai, Densus 89 mencatat satu kemenangan penting. Masjid itu tetap berdiri. Jamaahnya tetap hidup. Anak-anak di sekitarnya tetap bisa belajar dan bermain. Dan pelaku utama kini tak lagi menjadi ancaman. Kabut masih menggantung di langit Papua. Tapi malam itu sedikit cahaya mulai merembes dari balik awan.